Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi nih sama saya Ilham Kesuma dengan NPM A1C021009. Kali ini saya akan membahas lanjutan dari video sebelumnya, yaitu konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah menengah. Ada 3 pembahasan yang akan kita bahas pada kali ini. Pertama, konsep manajemen mutu sekolah menengah. Ada beberapa pengertian dari mutu, sekolah menengah, dan pendidikan menengah. Kita akan bahas satu persatu. Pertama dari mutu. Kita artikan dari konteks pendidikan menurut Kementerian Pendidikan Nasional dari Mulyasa pada tahun 2002, yaitu mencakup input, proses, dan outputnya pendidikan. Selanjutnya sekolah menengah. Sekolah menengah dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas menyatakan bahwa sekolah menengah merupakan lanjutan dari pendidikan dasar. Selanjutnya pendidikan menengah. Menurut PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 yang menyatakan bahwa pendidikan menengah adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi lulusan pendidikan dasar. Dari ketiga pendapat tadi, dari mutu, sekolah menengah, dan pendidikan menengah, dapat disimpulkan bahwa manajemen mutu sekolah menengah adalah upaya yang dilakukan dalam memperbaiki kualitas sebuah lembaga pendidikan tingkat menengah, yaitu SMP, SMA, atau SMK, atau MA, guna tercapainya tujuan pendidikan. Lanjut pembahasannya, yaitu sasaran mutu pendidikan. Tadi sudah dijelaskan tadi, yaitu input, proses, dan output. Itu kan dari pengertian mutu tadi. Nah, inputnya terdiri dari kepala sekolah, guru, pegawai ahli, fasilitas lengkap, lingkungan kondusif, kurikulum berstandar tinggi, dana, siswa yang terseleksi, dan dana pendukung yang cukup. Selanjutnya proses itu di perjalanannya, yaitu KBM, metode dan pengujian efektif, organisasi atau manajemen administrasi, istilahnya baik. Yang ketiga, hubungan masyarakat atau industri erat. Keempat, kegiatan ekstrakurikuler aktif semarak. Dan selanjutnya, pengendalian mutu efektif. Dan terakhir yaitu output atau hasilnya, yaitu nilai hasil belajar yang memuaskan, kedua kompetensi yang dicapai di atas standar, ketiga tingkat kelulusan tinggi, keempat keterserapan ke dunia kerja tinggi, dan yang terakhir kepercayaan masyarakat tinggi. Dan pembahasan terakhir yaitu karakteristik menjadikan sekolah bermutu. Ada 4 nih. Yang pertama, hal-hal yang diperlukan untuk mengelola sekolah. Ada banyak nih pembahasan. Yang pertama, memahami fungsi sekolah serta maksud dan tujuan pendidikan atau cita-cita bangsa. Kedua, memahami kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan dan undang-undang Sisdiknas. Ketiga, memahami standar pendidikan yang ditetapkan. Keempat, memahami prinsip manajemen dan administrasi. Kelima, memahami kurikulum dan pengembangannya. Keenam, memahami tuntunan kebutuhan peserta didik atau istilahnya life skill dan tuntunan masyarakat. Dan terakhir, memiliki visi dan misi. Selanjutnya di karakteristiknya ada sasaran hasil mutu pendidikan. Sasarannya ada pertama, berakhlak mulia. Berakhlak mulia ini maksudnya beriman dan bertakwa. Kedua, cerdas, kreatif, dan inovatif. Ketiga, cakap berkomunikasi atau bersosialisasi. Keempat, menguasai ilmu pengetahuan. Selanjutnya, terampil bekerja. Dan yang terakhir, bertanggung jawab sebagai warga bangsa. Selanjutnya, dimensi mutu sekolah. Dimensi mutu sekolah pembahasannya yang pertama, melaksanakan kegiatan sesuai fungsi. Maksudnya sesuai dengan tepat sebagai lembaga pendidikan. Kedua, memiliki keunggulan. Ketiga, terpercaya sebagai sekolah yang baik. Keempat, kondisi yang nyaman dan menyenangkan. Kelima, penampilan fisik maupun kegiatan itu menarik. Dan terakhir, mengesankan atau favorit. Dan pembahasan terakhir yaitu fokus manajemen sekolah menengah. Yang pertama, pembaruan SMA yang kelanjutan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.
Kedua, implementasi sistem manajemen abad 21 dengan mempertimbangkan peran SMA dalam membangun MBS di SMA. Yang ketiga, implementasi sistem manajemen SMA dalam kerangka konsep balance scorecard dengan melakukan sinkronisasi terhadap MBS. Keempat, implementasi sistem manajemen SMA dalam kerangka good governance atau pemerintahan yang baik. Dan yang terakhir, implementasi sistem manajemen SMA yang adaptif terhadap perkembangan ICT. Itulah tadi yang dapat saya bahas pada kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Selanjutnya saya akan membahas konsep manajemen pendidikan tingkat tinggi. Itu saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.